Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas review jurnal grafika komputer dengan dosen pengampu yakni Bu Arin Yuli Astuti, sarjana komputer dan magister komputer. Reviewer dengan saya nama Rasita D. Pangestu dengan NIM 185-32904. Prodi Teknik Informatika kelas 5A. Baik, langsung selanjutnya menuju presentasi yang pertama. Yang pertama adalah judul jurnal. Di sini saya mereview dengan judul jurnal yakni Analisis dan Perancangan Sistem Pengarsipan Perpustakaan Berbasis GUI. Yang kedua, nama jurnal. Nama jurnal di sini telah disebutkan Simtika, jurnal Simtika. Oke, selanjutnya volume, nomor, dan halaman. Volume jurnal ini adalah volume ketiga, nomor 2, halaman 1 sampai 6 dengan kode ISSN 26220830. Untuk tahun publish yakni jurnalnya 2020. Penulis jurnal Elinda Revita. Siapa Elinda Revita? Yakni dosen prodi Teknik Informatika Universitas Darmas Indonesia. Reviewer jurnal biodata dengan saya sendiri, yakni Rasita D. Pangestu. Dengan NIM tersebut, program studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tanggal publish jurnal yakni 20 Mei 2020. Dan memasuki pada permasalahan dan latar belakang dan permasalahan. Ya, ini. Yang pertama, dalam jurnal ini saya membahas tentang penelitian ini membahas hasil analisis dan perancangan sistem pengarsipan perpustakaan berbasis GUI pada SD XYZ. Pada perpustakaan SD XYZ masih ditemukan beberapa permasalahan pada pengarsipan bukunya, yaitu sering terjadi duplikasi data. Pengolahan data pada perpustakaan ini masih dilakukan secara manual. Pencarian tata letak buku yang sangat lama sehingga memerlukan waktu yang lama, dan laporan jumlah buku yang ada dan buku yang dipinjam pada perpustakaan SD XYZ itu sulit didapatkan. Karena apa? Karena perhitungan masih manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem pengarsipan perpustakaan yang dapat meningkatkan kinerja perpustakaan lebih efisien dan efektif. Baik, untuk selanjutnya, membangun sebuah sistem pengarsipan perpustakaan dengan sebaik-baiknya menggunakan berbasis GUI untuk meningkatkan dan mengatasi permasalahan pada kinerja sistem perpustakaan SD XYZ yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, yang selanjutnya, subjek penelitian, analisis dan perancangan sistem pengarsipan perpustakaan berbasis GUI. Materi ini yang digunakan dalam penelitian
adalah untuk meningkatkan dan mengatasi serta mengetahui tentang berbagai permasalahan kinerja sistem pada perpustakaan SDXYZ yang lebih efisien dan efektif dengan membangun sebuah sistem pengarsipan perpustakaan SDXYZ dengan menggunakan berbasis GUI. Ya, sudah memasuki pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Ya, metode survei yang dirancang berdasarkan berbasis GUI dengan alur kegiatan meliputi yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut yang terdiri dari penelitian sebuah lapangan, field research, penelitian perpustakaan, library research, dan penelitian laboratorium, laboratory research. Yang kedua adalah analisis permasalahan. Nah, di sini analisis permasalahannya dilakukan. Apa sih analisis permasalahan tersebut? Analisis masalah yang timbul dan diharapkan dapat ditemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perancangan di sistem ini. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, analisis kebutuhan dengan melakukan sebuah wawancara. Studi literatur dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan dalam pembuatan program ini dibutuhkan perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan perangkat lunak operator brainware. Seperti contoh, di sini menggunakan sebuah program Microsoft Visual Basic 6.0. Oke, selanjutnya yang keempat, analisis data. Apa sih analisis data ini? Bertujuan apa? Analisis data tersebut ya bertujuan untuk melakukan pengelompokan terhadap data tersebut sehingga akan memudahkan penulis di dalam melakukan analisis berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu tujuan dari analisis data. Yang kelima, perancangan sistem. Di sini menggunakan desain grafis konteks diagram dan data flow diagram level 0 atau DFD level 0. Yang keenam adalah implementasi dan pengujian. Implementasi dan pengujian di sini menggunakan basis input data input data buku, input data peminjam, input data peminjaman, serta input data pengembalian. Yang ketujuh, evaluasi sistem. Evaluasi sistem itu apa sih yang digunakan di sistem ini? Kalau evaluasi sistem itu merupakan tahap untuk melihat kehandalan sebuah sistemnya. Nah, apakah sistem yang kita atau yang penulis buat itu sudah sesuai ketentuan atau keinginan yang diharapkan, itu sejauh mana sistem tersebut diterapkan. Nah, untuk evaluasi sistem kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, seperti itu mungkin. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, dengan penerapan sistem yang baru, maka akan dihasilkan suatu sistem yang dapat melakukan pengolahan data mengenai pengarsipan buku pada perpustakaan SDXYZ dengan cepat dan tepat. Yang kedua, adanya media penyimpanan data-data buku yang lebih aman dan teratur, serta dapat dilihat suatu saat jika diperlukan. Oke, nah di sini sudah memasuki pada tahap kelebihan jurnal. Materi kelebihan jurnal ini apa sih yang sudah saya review? Nah, yang pertama, memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya sistem ini. Nah, saya ingin memberitahu
Kenapa kok saya alasan seperti ini memaparkan secara jelas, kelebihannya kok mengeluarkan secara jelas. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa jurnalnya, nah seperti inilah jurnalnya. Kan sudah jelas di sini permasalahannya itu ya memang dianggap untuk mengatasi permasalahannya ya dibuat sistem baru yang dilakukan penulis itu memperbaiki sistem pengelolaan data secara komputerisasi agar dalam pengelolaan data di perpustakaan SD/EGZ tidak terjadinya redundansi dan duplikasi data serta dapat menyelesaikan pengolahan data dalam waktu singkat, cepat, tepat, dan efisien. Nah, kurang lebih saya mengartikan seperti itu ya untuk masalah memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya sistem ini. Ya, kurang lebih seperti itu tadi. Ya, ini poin-poinnya seperti berdasarkan sistem ya, sistem baru. Intinya dari sistem baru ini sudah dibuat oleh penulis. Seperti itu. Dan yang kedua, penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih beberapa poin-poin kecil tersebut. Nah, poin-poin kecil tersebut, nah seperti inilah bandingannya. Yang pertama pendahuluan, itu sudah disebutkan beberapa permasalahan. Terus yang kedua metode penelitiannya sudah cukup baik lah, termasuk langkah-langkah, terus metode penelitiannya sudah cukup baik lah, termasuk analisa dan hasil desain. Ini sudah ada gambarnya. Desain sistem baru sudah dijabarkan seperti ini. Aliran sistem informasi baru ya juga sudah dijabarkan. Mengapa sih perubahan dalam sistem informasi perpustakaan? Nah, di sini sudah ada entitas-entitas yang dibuat oleh penulis. Nah, aliran sistem informasi ASI baru. Untuk konteks diagram sudah baik seperti ini. Konteks diagramnya cukup untuk dipahami, paham detail lah intinya. Nah, terus DFD-nya, data flow diagramnya level 0 yang digunakan dalam penulis ini. Desain input data buku seperti ini, poin-poin kecilnya. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ini yang saya maksud poin-poin kecil itu seperti itu. Kurang lebihnya ya. Dan yang ketiga menyertakan referensi atau daftar pustaka lah ya istilahnya. Nah, di sini kan sudah ada referensi, ya kan? Nah, ini daftar pustaka. Di sini sebagai contoh, pertama Lehman, metodologi pengembangan sistem informasi dari PT Elekmedia Komputindo, Jakarta tahun 2000 dan seterusnya. Nah, seperti ini kelebihannya, memang ada daftar pustakanya juga. Oke, untuk selanjutnya metode yang digunakan, kekurangan jurnal. Yang pertama, metode yang digunakan belum dijelaskan secara rinci dan lengkap serta judul masih ada kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Nah, ini saya menyinggung kekurangan jurnal tersebut. Saya berikan bukti bahwa jurnal tersebut masih terdapat kekurangan ya, istilahnya kesalahan.
Apa sih kesalahannya? Ini analisis dan perancangan sistem pengarsipan perpustakaan berbasis GUI. Nah, ini kan harusnya berbasis ya. Ini berbasis ini kayak, atau mungkin penulisnya ngantuk atau salah 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 nulis lah bagiannya si penulis itu. Mungkin salah salah penulis ya. Salah untuk menulis, ngantuk. Ya, saya menyebutkan ini ya salah di bagian judul, yang seluruhnya memang sudah lengkap. Kekurangannya di sini ada sebagian yang belum dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi poin utamanya tetap di judul. Kenapa kok bisa salah, ini gimana gitu loh. Nah, yang kedua, peneliti tidak menjelaskan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian sistem tersebut. Nah, saya menjelaskan lagi bahwa di sini tidak ada penelitian bahwa apa sih itu dilakukan, di mana penelitian tersebut dikembangkan di mana gitu loh. Ini kan kurang lengkap. Nah, ini kan kurang lengkap ini. Di mana ini penelitiannya dilakukan, terus kapan sih penelitian tersebut dilakukan gitu kan, kok jadinya belum ada gitu loh. Masih belum ada. Menurut saya ini kurangnya di situ juga, bisa kurang detail. Nah, oke. Yang ketiga, nah, tidak terdapat implementasi yang lengkap untuk program Microsoft Visual Basic 6.0 yang digunakan. Nah, di sini implementasinya kok tidak ada ya. Microsoft Visual Basic itu seperti apa, terus proses-proses implementasi dari Microsoft Visual Basic 6.0 itu seperti apa, kok tidak ada di sini. Saya menyinggung seperti itu. Apa penulis hanya melakukan seperti ini, atau ya cukup untuk di apa ya, final dari dosen-dosen itu cuma seperti ini gitu loh. Tapi kan saya tetap menyinggung, kan ini belum 100% sempurna, atau belum 100% lengkap lah, bandingannya seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang di sini yang saya singgung gitu loh. Analisis desain sistemnya, kok proses-prosesnya belum ada gitu loh. Harusnya kan memang ada kalau namanya jurnal. Kurang lebih seperti itulah menurut saya. Dan yang sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, baik, untuk presentasi kurang lebihnya seperti itu Bu Arin, dan saya mohon maaf jika di sini saya tidak menggunakan kamera. Karena apa? Karena kamera saya sedang mengalami trouble dan saya hanya melakukan perekaman layar. Mohon dimengerti untuk Bu Arin. Dan sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
terus masih ada kekeliruan atau penulisan, terus penyampaian yang kurang tepat, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Warin, jaga kesehatan, tetap semangat, optimis, kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Bismillah, semoga kita bisa, atau saya pun bisa panggih atau menuhi panjenengan. Oke, terima kasih.